Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sefene Putra dari Prodi Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai tentang analisis desain web dengan mata kuliah yaitu pemrograman web. Dosen pengampunya yaitu Pak Gita Sastria, SIMIT. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis web. Yang pertama yaitu sebelumnya pada uh, uh, presentasi pada kali ini saya akan memaparkan tentang dua, yaitu website berdasarkan struktur data dan juga nanti analisis desain webnya. Untuk yang pertama itu website berdasarkan struktur data. Di sini ada beberapa website berdasarkan struktur data. Yang pertama yaitu struktur data linear, yang kedua itu non linear, yang ketiga yaitu data hierarki, dan yang terakhir yaitu campuran. Nah, di sini untuk yang pertama, struktur website mengacu pada cara halaman itu diatur, yang diumumkan menjadi 4 jenis yang tadi sebelumnya. Dan penataan ini sangat mempengaruhi kemudahan penggunaan navigasi dan juga pengoptimalan mesin pencari yaitu SEO atau SEO. Nah, untuk yang pertama pada jenis kali ini pertama itu adalah struktur data linear. Bisa disebut dengan sekuensial, yaitu menyusun halaman secara berurutan atau langkah demi langkah. Penggunaan diarahkan untuk mengakses halaman satu persatu. Itu sangat cocok untuk pada kursus online atau tutorial. Seperti yang bisa kita contohkan yaitu Ruang Guru dan juga Duolingo. Kita cek pada bagian contoh web struktur linear. Duolingo itu memiliki materi atau pembelajaran yang harus sesuai berurutan atau sesuai dengan pembelajarannya. Karena biasanya Duolingo itu berdasarkan dari penggunaan misalnya contoh kita ingin menggunakan Duolingo untuk belajar bahasa Inggris, nanti dimulai dari yang basic dulu hingga nanti pada level yang telah ditentukan nanti dia akan semakin hard atau susah. Nah, untuk yang kedua itu contohnya yaitu Ruang Guru. Mengapa bisa Ruang Guru itu contoh web dengan struktur linear? Karena alasannya itu modul belajar dan video pembelajaran mengikuti urutan kurikulum tertentu. Nah, kurikulum itu berdasarkan dari materi-materi sebelumnya tergantung dari tahun ke tahun. Jadi step by stepnya akan berbeda. Nah, untuk lanjut untuk jenis struktur data yang kedua itu non-linear. Nah, untuk struktur data non-linear adalah pengaturan data di mana elemen-elemennya tidak sesuai urutan atau tidak secara berbaris atau berbaris. Dan sebaliknya, elemen data terhubung secara hierarki atau bercabang, memungkinkan satu elemen terhubung kepada elemen lainnya. Bisa kita lihat kepada contoh web untuk struktur non-linear, yaitu yang paling sering atau umum kita gunakan yaitu YouTube. Mengapa bisa pakai struktur non-linear pada YouTube? Karena alasannya video dapat diakses tanpa urutan tertentu, jadi kita bebas akses apapun yang kita ingin cari. Lanjut untuk yang kedua dari contoh web struktur linear yaitu Wikipedia. Nah, mengapa bisa menggunakan struktur non-linear? Karena kita bebas mencari apa yang kita inginkan dari Wikipedia tersebut. Jika ingin mencari ilmu ini, kita bebas untuk mencarinya menggunakan hyperlink. Nah, untuk yang lanjut untuk jenis struktur data yang ketiga yaitu struktur data hierarki. Di sini struktur data hierarki pada web biasanya disebut tree. Adalah pengorganisasian elemen HTML dengan bentuk pewarnaan secara bertingkat. Bisa nanti kita akan menentukan elemen utama atau bisa kita sebut dengan root, cabang, dan elemen akhir yaitu leaf pada sebuah elemen halaman. Untuk contoh struktur hierarki yaitu adalah Amazon. Mengapa? Karena kita untuk masuk sebuah web, kita biasanya untuk mencarinya itu di search Amazon di bagian kategori, nanti lanjut ke subkategori, lanjut nanti pada akhirnya kita ke produknya. Lanjut pada yang kedua yaitu
website Unri. Yaitu mengapa bisa? Karena nanti awalnya nanti menunjukkan nanti navigasi. Kita ingin memilih profil atau akademik atau fakultas atau penelitian. Nanti jika kita pilih submenunya itu fakultas, nanti kita akan masuk ke submenu yang lainnya, yaitu fakultas teknik contoh misalnya. Nanti kita akan lanjut ke dalam lagi, yaitu program studi, dan lanjut lagi ke halaman detail. Nah, untuk struktur data selanjutnya yaitu adalah struktur data campuran. Di sini istilah struktur data campuran pada website mengacu pada struktur navigasi gabungan, bisa non-linear, linear, atau hierarki. Keduanya digunakan untuk mengatur alur pengunjungan dan memudahkan mesin pencari memahami konten website. Biasa digunakan pada Shopee dan juga Booking.com. Di sini pada contoh yang pertama itu Shopee. Mengapa bisa? Karena di sini pada kategorinya menggunakan hierarki, dan yang bagian checkoutnya menggunakan linear, dan eksplorasi sangat bebas, berarti campuran. Lanjut kepada contoh web struktur campuran, yaitu Booking.com. Mengapa bisa? Karena alasannya yaitu struktur lokasi yang bertingkat. Nah, jadi itu termasuk struktur data linear, dan juga filter non-linear. Berarti struktur data non-linear karena kita bebas mencari apapun yang kita ingin cari. Masuk ke analisis desain web. Di sini saya mengambil satu website yang akan kita analisis. Yang saya ambil yaitu adalah iPhone atau apple.com. Di sini kita lihat pada header navigation-nya di bagian sequence atau urutan informasinya. Di sini menggunakan navigasi pada bagian atasnya, yaitu navigasinya yaitu Mac, iPad, iPhone, iPod, TV dan rumah, hiburan, dan lain-lain. Untuk hero section-nya bisa kita lihat pada sebelah kiri, iPad Air yang menampilkan iklan yang pertama, sehingga itu adalah model-model terbaru yang sedang hype. Untuk yang produk highlight-nya yaitu selain dari hero section yang iklan utamanya, produk highlight ini adalah pilihan yang kedua untuk memanjakan pengguna apakah dia akan tergiur membelinya atau tidak. Lanjut ke bagian bawah yaitu footer. Biasanya footer ini berisi tentang hak cipta atau nanti call center atau pelayanan dari perusahaan tersebut. Biasanya juga tentang komersialnya, yaitu contoh hubungi Apple, acara, atau nanti kreditnya nanti. Lanjut pada bagian balance atau keseimbangan tata letak. Nah, di sini website Apple menerapkan keseimbangan visual yang harmonis pada layout grid yang rapi di seluruh halaman, memberikan struktur stabil dan konsisten. Untuk latar belakangnya itu white space, ruang putih, digunakan secara substansial untuk memisahkan elemen visual sehingga tidak terjadi visual clutter. Nah, untuk yang ketiga itu ukuran gambar dan teks dikalibrasi untuk menciptakan kontras yang seimbang, menjadikan gambar dan juga teks lebih sederhana untuk menginformasi tanpa mengalihkan perhatian. Untuk kesimpulan dari balance ini, keseimbangan tercapai melalui grid yang konsisten, sehingga ruang putih yang strategis serta proporsi antara teks dan visual menjadi lebih profesional, bersih, dan mudah dinavigasi. Untuk yang ketiga yaitu Unity atau kesatuan desain. Nah, di sini pada website Apple menunjukkan kesatuan desain yang kuat sesuai dengan citra merek global ya. Untuk palet warna monokrom yaitu putih, hitam, abu memberikan kesan bersih, premium, konsisten, dan setiap halaman. Karena iPhone ini termasuk produk yang harganya tinggi, maka nanti dia harus juga profesional dalam memberikan warnanya. Untuk tipografinya seragam dan minimalis karena tidak ribet dalam menggunakan tipografinya, sehingga struktur visual menjadi tidak terganggu. Lalu untuk yang ketiga, semua elemen desain dari navigasi, bar atau hero section tadi yang hingga footer mengikuti gaya visual yang sama, sehingga membuat website terasa kohesif dan profesional. Untuk kesimpulan dari Unity, kesatuan desain membantu mempertahankan identitas brand Apple yang sudah terkenal
yang menggunakan kesan merek minimalis, elegan, dan juga fokus kepada produk, bukan gimmick atau euforia. Dan yang terakhir itu emphasis, penekanan elemen yang ditonjolkan. Untuk bagian yang ditonjolkan itu yaitu hero banner produk, atau bisa kita sebut dengan hair section tadi. Area terbesar di tampilan awal yang menampilkan produk terbaru secara visual dominan. Yang kedua itu produk dengan resolusi tinggi, ditampilkan besar di satu model screen, menarik perhatian langsung. Untuk yang ketiga itu call to action atau CTA, seperti buy dan learn more, memiliki penempatan strategis dan kontras visual sehingga terjelas lihat oleh pengguna. Untuk kesimpulannya, emphasis penekanan pada produk itu sendiri sebagai fokus utama sesuai dengan strategi pasar perusahaan, sehingga pengguna diarahkan melihat dan mengeksplorasi produk terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang bikin membuat tersinggung. Saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.